Karena setiap manusia pasti khilaf. Setiap manusia pasti membuat kesalahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melansir majalah Tempo, kondisi keuangan ACT tengah goyah akibat penyelewengan di mana ada transfer untuk kepentingan pribadi petinggi ACT. Sejumlah kampanye donasi ACT dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta, serta dana masuk diduga dipotong dalam jumlah besar. Sejumlah anggota staf dan ex-petinggi ACT menyebut krisis keuangan diduga disebabkan oleh pemborosan dan penyelewengan selama bertahun-tahun. Misalnya gaji ex-ketua Dewan Pembina ACT lebih dari 250 juta per bulan. Terkait hal itu, ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Meski tidak membenarkan, Presiden ACT Ibnu Hajar juga tidak membantah laporan tersebut. ACT mengaku sudah berbenah dan memperbaiki kondisi lembaganya sejak 11 Januari 2022. Restrukturisasi manajemen, fasilitas, serta budaya kerja. Ini merupakan titik balik momentum perbaikan dengan peningkatan kinerja dan produktivitas. Seluruh fasilitas kendaraan juga tidak melekat pada pribadi. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah wa sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, pada kajian hari ini kita merasakan sesuatu yang sangat membuat hati kita terluka secara bersama-sama. Kami di sini tidak akan menjadi hakim yang mengatakan salah benar, yang mengatakan dosa atau tidak dosa, karena kapasitas kami bukan seperti itu. Kami hanya ingin mengajak semua umat manusia, wabil khusus para relawan-relawan yang beraktivitas di dunia sosial, di dunia agama. Mari sama-sama kita memperbaiki niat kita agar kita lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi. Kekhilafan dalam menggunakan dana umat manusia. Subhanallah. Subhanallah. Sebagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dari kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijar. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijar. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijar. Bil makna takutlah kalian semua tentang api neraka yang akan dialami oleh manusia-manusia yang menyelewengkan dana umat, yang selalu bermaksiat, yang selalu berbuat jahat, yang selalu berpikiran jahat, yang selalu merugikan manusia dan merusak dunia. Bagi orang beriman, melakukan segala sesuatunya dengan frekuensi lillahi mardatillah, lillahi ta'ala ataupun mardatillah. Frekuensinya dipaskan dulu. Itulah orang-orang beriman. Oleh karenanya tidak perlu kita berkuar-kuar, aku ini beriman, kami ini beriman, tidak perlu. Karena ciri khas orang beriman teraplikasi dalam perbuatan.
Jangankan menggunakan, berniat saja tidak ada. Karena orang beriman tahu betul kehidupan di dunia sementara. Dan yang bikin ironis kita, kenapa banyak manusia-manusia yang menjual agama untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Hanya saja itu kembali lagi kepada manusianya masing-masing. Makanya kami katakan tadi, tidak ada jaminan ketika dia menghafal kitab suci, dia akan menjadi orang mulia, berakhlak baik. Tidak ada jaminan ketika dia menghafal kitab suci, melihat uang triliunan atau miliaran, dia tidak tergerak untuk mengambilnya. Tidak ada jaminan orang yang rajin ibadah tidak tergiur oleh ratusan juta, miliaran, dan triliunan. Tidak ada jaminannya. Namun ketika kita mengerjakan ibadah, membaca kitab suci, ada efek tentunya. Dengan catatan membaca kitab sucinya diniatkan mencari ridha Allah, maka akan berefek kepada pribadi yang membaca itu. Subhanallah. Oleh karenanya, dalam hal ini kami tegaskan, kami tidak ada niatan untuk menghakimi siapapun. Karena setiap manusia pasti khilaf. Setiap manusia pasti membuat kesalahan. Oleh karenanya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang sudah terlibat dalam tanda petik sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh relawan atau aktivis sosial. Melakukan hal seperti itu sangat nista tentunya. Menggelapkan dana yang dititipkan kepada mereka, bukan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa berkahnya, apa nikmatnya ketika Rp1.000 atau Rp10.000 atau Rp100.000 kita masukkan ke perut kita dan keluarga kita dari uang hasil hak orang lain, yang mana uang Rp100.000, Rp200.000 itu adalah hasil uang orang-orang miskin yang kelaparan. Orang beriman pasti tahu rasanya lapar. Orang beriman pasti tahu rasanya sakit dizolimi. Orang beriman pasti tahu rasa tidak enaknya menyakiti ataupun disakiti. Subhanallah. Maka dari itu, yang dikatakan orang beriman yang betul-betul beriman adalah orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain tanpa dia berkuar-kuar. Aku ini pernah mengalami. Karena apa? Karena orang beriman selalu berdekatan dengan Tuhan yang ia yakini. Karena orang beriman selalu berpikir, setelah kehidupan di dunia ini akan ada kematian. Artinya, setelah meninggalkan dunia ini, kita hidup kembali di alam berikutnya. Hidup bukan sekedar di dunia. Hidup bukan sekedar menumpuk harta. Hidup bukan sekedar hanya bicara. Hidup bukan sekedar hanya mengatakan, mari berbuat baik, mari menyembah Tuhan, mari menyembah Allah. Bukan begitu saja hidup. Tapi hidup adalah selalu mempraktekkan, bukan hanya bisa berbicara. Kami juga di sini menasihati diri kami sendiri. Belum tentu yang kami ucapkan saat ini mampu kami praktekkan. Oleh karena itu, mari kita saling menasihati, mari saling kita mengingati dengan cara yang santun dan bijaksana, agar dana-dana umat manusia tidak diselewengkan sesuka hati para pengurusnya. Jangan sampai uang sudah menumpuk kepada suatu kelompok pengurus, terus mereka tidak mempublikasikan, tidak melaporkan, pemerintah diam-diam saja. Tidak boleh. Pemerintah harus turun tangan ke lapangan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai orang yang sudah bersusah payah mencari uang, menyisihkan rezekinya untuk orang lain, tetapi diselewengkan oleh penyelenggara sosial yang mengatasnamakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, padahal mereka memanipulasi uang rakyat Indonesia yang dititipkan kepada mereka, menjual ayat-ayat Tuhan, menjual agama, agar banyak yang simpati. Ketika uang sudah menumpuk, dipakai untuk diri mereka dan kelompok mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari, saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air, mari belajar untuk menghargai kepercayaan orang lain yang dititipkan kepada kita. Jangan pernah memakan uang umat manusia. Tetapi pada prinsipnya, manusia-manusia yang mengatakan beriman tapi nothing, kebanyakan mereka kurang puas, kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, makan cukup, kurang puas. Pengen ada tabungan, pengen ada sesuatu yang lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati, bersyukurlah
dengan rezeki yang kita miliki. Jangan serakah, jangan kemaruk dengan harta orang lain. Terimalah kenyataan, bila kita sederhana, nikmati saja sambil tetap berusaha. Barakallah. Semoga semua dana umat manusia dijaga oleh Allah, dan pemerintah ikut andil memantau perjalanan dana umat yang dititipkan kepada suatu organisasi swadaya yang bersifat sosial. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Barakallah.